Sikap Redaksi Madinah dalam sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap Redaksi menyikapi isu dan peristiwa yang terjadi di Bumi Kordang Sambilan. Dari sudut pandang Sikap Redaksi Start News kembali kami hadirkan untuk edisi pekan ini. Kali ini kami akan menyikapi persoalan kebijakan belajar tatap muka di Mandailing Natal yang kembali ditunda. Kebijakan ini menyeret perseteruan antara Pemkab Mandailing Natal dan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dengan judul Polemik Sudut Pandang Kebijakan Penanganan COVID-19. Publik Mandailing Natal tiba-tiba dihebohkan oleh berita adanya ulama yang dibentak oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Kejadian yang terjadi pada Selasa 12 Januari lalu membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Gubernur Sumatera Utara Edi benar berbuat demikian? Mengingat suara Edi Ijek di Pilkada 2015 lalu di Mandailing Natal sangat signifikan. Kabarnya, Gubsu Edi membentak Syekh Haji Abdul Bais Nasution yang dipandang sebagai salah satu guru umat di Mandailing Natal. Bahkan Syekh Abdul Bais memilih ditembak saja dibandingkan harus dibentak seperti itu. Apalagi kejadiannya di hadapan orang banyak. Dalam situasi berdua saja, rasanya Gubsu Edi tak layak dan tak pantas membentak seorang ulama. Jikalaupun ulama itu salah. Munculnya berita itu menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang tidak setuju dengan perbuatan Gubsu Edi, tetapi ada juga yang menyayangkan sikap pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Syekh Abdul Bais dan rombongan, termasuk di dalamnya Sekda Ghazali Pulungan, menjumpai Gubernur Sumatera Utara di Medan untuk menyampaikan niat dan meminta agar sekolah tatap muka di Madinah diperkenankan dibuka. Mengingat persebaran COVID-19 di Madinah bisa dibilang minim, yakni 1 positif dan 6 orang kontak erat, alasan berikutnya adalah situasi belajar yang semakin tak terkendali. Degradasi akhlak dan moral tak terelakkan. Kelumpuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tak terelakkan. Dan tentu saja masa depan generasi yang menjadi suram. Situasi ini membuat dilema. Ketua DPP PKB Dr. Abdul Muhaimin Iskandar dalam pidatonya pada saat pembukaan Muswil PKB di 15 provinsi pada Sabtu 16 Januari lalu menyampaikan rasa geramnya dengan situasi pendidikan Indonesia saat ini. Bahkan ia meminta Nadiem Anwar Makarim dicopot dari posisinya sebagai Menteri Pendidikan. Namun Mendikbud tak bisa sepenuhnya disalahkan mengingat pandemi yang belum berakhir, yang artinya nyawa anak didik dalam taruhan. Pandemi COVID-19 masih mengintai siapa saja yang lengah. Setiap hari pertambahan kasus masih saja terjadi. Begitupun dengan angka kematian yang terus meningkat. Akibatnya bukan hanya sektor kesehatan yang berdampak. Sekolah pun demikian. Anak-anak yang sudah hampir 1 tahun tidak menginjakkan kaki di sekolah untuk belajar tatap muka, dan infrastruktur yang tidak memadai untuk belajar daring, serta ketidaksanggupan orang tua untuk mengawasi, berujung pada peningkatan kenakalan remaja. Para guru tak bisa disalahkan. Toh mereka hanya mengikuti instruksi dari atasan. Orang tua pun tak bisa dipaksakan selalu ada untuk mendampingi anak-anak saat belajar. Ekonomi menjadi alasan paling utama. Sebelum wabah COVID-19 merebak pun,
kondisi ekonomi masyarakat Mandailing Natal banyak yang masih jauh dari kata mapan. Kehadiran tokoh dan tim dari pemerintah Kabupaten Madinah di Medan untuk meminta belajar tatap muka tak bisa disalahkan. Masyarakat, terlebih orang tua, sudah semakin mendesak di bawah. Bahkan mereka rela dan mau membuat surat pernyataan di atas meterai demi anak-anaknya bisa sekolah tatap muka. Dukungan pun terus mengalir dari berbagai kalangan, termasuk ketua dan wakil ketua DPRD Mandailing Natal. Perlakuan kasar Gubsu Edi sepenuhnya tidak bisa diterima, tetapi Pemkab Madinah juga tidak sepenuhnya benar. Seharusnya dalam situasi genting seperti saat ini yang tentunya akan menguras tenaga dan pikiran, Bupati bisa mengambil langkah bijak dengan melakukan pertemuan secara langsung. Langkah ini yang banyak disayangkan oleh masyarakat Mandailing Natal. Sebagai kepala daerah, keduanya tentu punya wawasan dan cara paling baik untuk berkomunikasi tanpa adanya perantara. Toh, pada akhirnya Gubsu Edi ketika melakukan klarifikasi dengan menyampaikan bahwa situasi COVID-19 di Sumut cukup mengkhawatirkan. Itu yang membuat gubernur kekeh dengan keputusannya tetap meliburkan sekolah. Terlalu riskan mengorbankan nyawa anak-anak demi hasrat belajar tatap muka. Gubsu mengakui ia tidak marah dengan ulama yang menjumpainya. Namun, usai diberi penjelasan, rombongan dari Madinah tetap meminta sekolah dibuka yang akhirnya membuat gubernur menyuruh rombongan tersebut, termasuk Syekh Abdul Bais, untuk pulang. Entah bagaimana situasi yang sebenarnya, yang pasti pemerintah kabupaten, Gubernur Sumatera Utara dan rombongan yang menjumpai Gubsu tak bisa disalahkan juga tak sepenuhnya benar. Barangkali ada miskomunikasi atau kesalahpahaman. Namun, itu semua seharusnya tidak menjadi polemik yang berlarut-larut yang justru membuat publik kembali terpecah. Apalagi sudah ada yang menyangkut pautkannya dengan pilihan politik. Sekolah memang penting, masa depan generasi mendatang tak bisa dianggap sepele. Namun, di atas itu semua ada hal yang paling utama, memastikan protokol kesehatan dan pencegahan COVID-19 dilaksanakan dengan disiplin sembari mengikuti vaksinasi dan kebijakan pemerintah pusat. Dengan demikian, kehidupan yang sepenuhnya normal bisa kembali dilalui. Kesalahan antara Pemkab Mandailing Natal dan Gubernur Sumatera Utara menunjukkan keduanya sedang berupaya memberikan yang terbaik untuk warganya. Hanya saja sudut pandang yang berbeda. Perbedaan kebijakan ke depan terkait pandemi COVID-19 seharusnya tak terjadi. Baik pusat, provinsi maupun kabupaten harus satu dekap langkah demi percepatan penanganan wabah yang telah melumpuhkan segala sektor kehidupan. Demikian sikap redaksi untuk pekan ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa di sikap redaksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Sikap redaksi Madinah dalam sepekan.